Halo, selamat sore adik-adik di rumah. Oke, suara kakak kedengeran ya? Kedengeran? Yang kedengeran thumbs up. Kalau suara kakak udah kedengeran belum? Kedengeran? Kedengeran ya? Oke, mantap. Terima kasih. Nah, sekarang kakak mau tanya, kita ibadah hari ini dalam rangka apa sih? Ayo, siapa yang mau jawab? Pasca. 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 Oke, Kak David tahu nggak Pasca itu apa ya? Pasca, waduh. Kalau buat kakak artinya sih kelahiran Yesus ya? Hah, kok kelahiran Yesus? Ayo. Bukan ya? Ayo, siapa yang tahu? Apa Siapa itu yang Pasca? tahu? Arti Pasca itu apa? Kebangkitan Yesus. Oh iya, kebangkitan Yesus. Tangan, pinter ya. Bener. Oke, nah sebelum kita mau ibadah, hari ini kita ada yel-yel ya Kak David ya? Oh iya, kita ada yel kak. Biar kita lebih semangat. Oke, nah Kak David sama Kak Damba mau contohkan dulu yel-yel kita hari ini seperti apa. Oke, semuanya ikuti ya. Semuanya berdiri, ayo semangat, ayo berdiri. Woo. Oke, jadi yel-yel kita hari ini sesuai dengan tema. Nah, kakak mau contohkan. Kumiliki Yesus, kumiliki. Halo? Ayo. Oke, kakak ulang ya. Kumiliki Yesus, kumiliki hidup kekal. Yes, yes, yes. Oke, kita ulangi. Kita ulangi ya. 1, 2, 3. Kumiliki Yesus, kumiliki hidup kekal. Yes, yes, yes. Tepuk tangan. Diingat-ingat ya adik-adik yel-yelnya. Oke, sekarang kita mau ibadah, semuanya duduk tenang. Kita akan memulai ibadah kita. Nah, Kak David, Apa tuh Kak Damba? nah Kak David tahu nggak apa arti Tuhan Yesus adalah keselamatan kita? Tuhan Yesus keselamatan kita. Nah, Tuhan Yesus keselamatan kita tuh artinya Tuhan Yesus menyelamatkan kita Kak. Dia mati di kayu salib untuk membayar hukuman dosa kita. Sehingga kita dibenarkan dan kita tidak dihukum lagi, melainkan kita akan masuk surga. Wah, mantap sekali ya. Nah, saya mau bernyanyi bagi Tuhan Yesus. Nah, ayo adik-adik yang ada di rumah, kita bangkit berdiri dan bersorak bagi Kristus. Semuanya semangat ya. Tepuk tangan boleh. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Kristus sorak bergema, haleluya. Desolasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Karya kasih-Nya genap, haleluya.
Oke, sekarang kita akan votum. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Sama-sama kita katakan, amin. Salam dari Tuhan Amin. Yesus. Dia senang kita mengikuti ibadah hari ini. Salam juga. Nah, hari Jumat Agung kemarin nih adik-adik, kita kan memperingati kematian Tuhan Yesus. Ya kan? Sedih sekali ya Tuhan Yesus kita harus membayangkan Tuhan Yesus mati di kayu salib dan tersiksa. Ya kan? Nah, Iya Kak David, sedih sekali ya. Tuhan Yesus disalib, tapi hari Minggu ini berita sukacita tersebar kalau Yesus itu hidup dan Yesus itu bangkit. Nah, dia menang atas maut, dia bangkit dari kematian. Untuk itu mari kita nyanyikan lagu Yes Yesus Bangkit. Kak David tahu kan lagu ini? tahu dong Kak. Oke, ada gerakannya juga ya? Siap. Oke. Adik-adik ikuti juga ya. Yes Yesus bangkit. Yes, Yesus bangkit. Yes Yesus bangkit. Yes, Yesus bangkit. Mau dikalahkan, kita diselamatkan. Yes Yesus bangkit. Yes, Yesus bangkit. Yes Yesus bangkit. Yes, Yesus bangkit. Mau dikalahkan, kita diselamatkan. Yes, yes, yes. Kita ulangi lagi Kak. Semuanya semangat. Yes Yesus bangkit. Yes, Yesus bangkit. Yes Yesus bangkit. Yes, Yesus bangkit. Mau dikalahkan, kita diselamatkan. Yes Yesus bangkit. Yes, Yesus bangkit. Yes Yesus bangkit. Yes, Yesus bangkit. Mau dikalahkan, kita diselamatkan. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik, hari ini kita harus bersyukur karena kita merayakan Paskah. Tetapi kita sadar, kita semua adalah manusia yang berdosa, ya kan? Kita sering melakukan banyak kesalahan dan lain-lainnya. Kita sering berkata kasar, kita sering menghina, kita sering berbohong. Ayo, siapa yang sering berbohong? Terus kita sering memukul. Nah, siapa tuh yang sering memukul tuh? Ayo. Terus kadang kita juga apa? Kita juga khawatir, membantah sama orang tua, ya kan? Dan menghabiskan waktu dengan bermain gadget, main game-game di HP, ya kan? Nah, sehingga kita apa? Kita lupa untuk belajar, kita lupa untuk berdoa ataupun membaca Alkitab, dan masih banyak lagi dosa dan kesalahan yang kita lakukan, ya kan? Nah, mari adik-adik semua, dalam Paskah tahun ini, hari ini, kita meminta ampun kepada Tuhan. Oke, ya Tuhan, kami berdosa. Kami memohon ampuni kami dan ingatkan kami, juga tolong kami untuk selalu mengikuti perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kalau kita tadi mengaku dosa kita, mengaku kesalahan kita di hadapan Tuhan dengan penuh penyesalan, Tuhan akan mengampuni dosa kita. Nah, sekarang kita dengarkan nih pengampunan dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Kakak akan bacakan ya bunyinya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Nah, adik-adik, kalau kita sudah mengaku dosa dan kesalahan kita, kita akan menyambut itu dari lagu Dihapuskan Dosaku.
Yuk lebih semangat lagi yuk. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku putih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Oke, sekarang kita akan mendengarkan masuk dalam pelayanan firman. Nah, untuk itu sebelum kita masuk ke dalam pelayanan firman yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta, kita akan sama-sama berdoa yang akan kakak pimpin. Ayo kita berikan sikap yang baik di hadapan Tuhan. Kita akan sama-sama berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami hari ini untuk bersama-sama merayakan Paskah secara online ya Tuhan. Berkatilah kami, kiranya ada selalu kegembiraan dalam hati kami sehingga kami dapat terus bersyukur untuk kesempatan dan hidup yang telah Tuhan beri untuk kami. Sekarang kami, anak-anak-Mu, akan mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami sehingga kami dapat mendengarkannya dengan baik dan mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kalian tahu, saya lagi makan apa ini? Saya lagi makan ikan goreng. Oh iya, saya lupa memperkenalkan diri. Hai semuanya, namaku Petrus. Aku salah satu murid dari Tuhan Yesus. Setiap kali aku makan ikan goreng, aku itu selalu sekali mengingat sebuah kisah yang sangat indah. Mau tahu kisah yang indah itu kisah apa? Jadi begini ceritanya. Tuhan Yesus mati. Waktu itu hatiku sangat sedih. Hatiku sangat sedih. Banyak harapan yang saya taruh kepada Tuhan. Ya Tuhan, kenapa Engkau harus mati? Kenapa Engkau harus mati? Kemudian pada hari Minggu, pagi-pagi Maria berlari dan berkata, Yesus hidup, Yesus bangkit. Hah? Apa yang kamu bilang Maria? Dan saya pun gak percaya bahwa Tuhan Yesus itu hidup, Tuhan Yesus bangkit. Kemudian untuk membuktikan rasa penasaran saya terhadap perkataan Maria, saya langsung bergegas menuju ke kubur Yesus. Saya berlari sekencang-kencangnya. Tetapi saya mendapati kubur Tuhan Yesus kosong. Yang ada hanya kain kafan. Kain kafan bekas Tuhan Yesus dibalut pada saat mati. Saya bingung. Di mana mayat Tuhan Yesus? Apakah dia bangkit? Apakah dia hidup? Apakah mayat dari Tuhan Yesus dicuri? Aku bingung pada waktu itu. Kemudian aku kembali dengan penuh kesedihan. Pada suatu hari, saya bersama murid-murid Tuhan Yesus yang lain sedang berada di pantai. Kemudian dari jauh, saya melihat siapa itu? Seseorang itu berkata, "Hai, damai sejahtera bagimu."
Saya dan teman-teman yang lain berpikir, hah? Hantu? Apakah ini hantu? Ternyata dia adalah seorang manusia. Dia seorang manusia. Kemudian dia datang. Dia menunjukkan bekas paku. Dia menunjukkan bekas paku di tangannya. Dan dia menunjukkan bekas paku di kakinya. Ternyata dia Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus bangkit. Begitu bahagianya diriku. Begitu bahagianya diriku waktu itu. Dan waktu itu Tuhan Yesus meminta makanan. Dan kami memberikan sepotong ikan goreng. Kemudian Tuhan Yesus memakannya. Campur aduk, penuh kebahagiaan waktu itu. Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus mengalahkan maut. Nah, kita sama-sama katakan, Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus bangkit. Kita sama-sama katakan yuk. Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus bangkit. Satu kali lagi. Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus bangkit. Yang ke-36 sampai 43. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah. Ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Amin. Halo. Halo. Selamat sore, shalom. Sore. Shalom. Iya, siapa yang pernah ke surga, yo? Gak pernah, Pak. Belum pernah, Pak Pendeta juga belum pernah. Kalau kau mau lihat surga, harus mati dulu. Nah, anak-anakku, kalau kita membaca Alkitab, maka salah satu yang diceritakan oleh Alkitab adalah sorga. Nah, sorga itu adalah sebuah tempat di mana Tuhan Yesus yang bangkit tadi itu yang diceritakan oleh Kak Reksi. Di sana sekarang ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menjadi Raja yang ada di sorga. Nah, karena itu anak-anakku yang kekasih, kalau Tuhan Yesus ada di sorga, saya sangat rindu untuk datang ke sorga. Saya sangat rindu untuk kemudian datang ke sorga. Rindu sekali. Karena Tuhan Yesus ada di sana, sorga begitu indah, ada banyak malaikat yang kemudian memuji Tuhan di sorga. Dan semua orang merindukan untuk masuk sorga.
Nah, anak-anakku yang kekasih, pertanyaannya adalah bagaimana agar kemudian kita bisa sampai ke sorga. Bagaimana agar kemudian kita yang sudah percaya kepada Yesus bisa sampai ke sorga. Karena semua kita termasuk Pak Pendeta merindukan untuk kemudian masuk sorga. Pertanyaannya, gimana supaya saya, guru-guru, kakak-kakak guru sekolah minggu, orang tua kita, anak-anakku semuanya bisa masuk ke sorga. Pak Pendeta, kalau di kampung kami, kalau kami mati, ada kerbau yang dipotong. Banyak Pak Pendeta. Bisakah kerbau menolong kita masuk surga? Tidak bisa. Pak Pendeta, bapak saya, mama saya punya banyak uang Pak Pendeta. Nanti kalau saya mati, saya membeli surganya Tuhan agar kemudian saya masuk surga. Dulu waktu saya sekolah minggu, anak-anak, ada teman saya mengatakan begini. Ketika kami diceritakan tentang surga, lalu ada teman mengatakan begini, Pak Pendeta, Pak Guru, dulu masih panggil Pak Guru. Kalau nanti saya di neraka, saya akan minta surat pindah untuk masuk di surga. Nah, tidak bisa. Tidak ada surat pindah dari neraka ke surga. Kalau pindah sekolah boleh. Atau nanti kalau ada ingin mau pindah tempat tinggal boleh. Tapi pindah dari neraka ke surga tidak bisa. Nah, pertanyaannya bagaimana agar kemudian kita masuk surga? Tidak bisa dengan tedong atau kerbau, tidak bisa dengan banyaknya uang kita, tidak bisa dengan semua yang kemudian kita miliki. Pertanyaannya anak-anak sekalian, guru-guru sekolah minggu, bagaimana agar kita bisa masuk surga? Bagaimana caranya agar kemudian anak-anak nanti menikmati surganya Tuhan itu? Nah, Alkitab mengatakan, sangat jelas mengatakan tentang bagaimana kemudian kita miliki surga. Nanti saya kira membaca 1 Yohanes, nanti di rumah tolong dibuka Alkitabnya di rumah dulu. Dibuka Alkitabnya, yang punya Alkitab di rumah 1 Yohanes dicatat saja nanti ayam papa, mama, oma, opa membacakannya nanti. 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 sampai 12 saya membacanya. Dicatat dulu ya. Nanti dikatakan Alkitab begini, Yohanes, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengurniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Yang dimaksudkan dengan anak di situ itu adalah Tuhan Yesus. Yang kita peringati kematiannya dan kebangkitannya hari ini. Nah, anak-anak, kenapa harus Tuhan Yesus? Kenapa harus Tuhan Yesus? Nah, saya ingin cerita begini. Kalau saya waktu belum datang di Surabaya, saya tidak tahu jalan di Surabaya. Sampai hari ini juga masih tidak tahu. Tapi sudah tahu ke Braun, ke bandara, ke rumah sakit. Tapi waktu belum datang di Surabaya tidak tahu jalan sama sekali di Surabaya. Nah, anak-anak, kalau saya dulu waktu sebelum datang di Surabaya bilang kepada orang di Toraja, kita datang ke Surabaya. Nanti saya akan antar di Surabaya. Yakinlah bahwa Pak Pendeta pasti akan menyesatkan kita di Surabaya.
Tapi hari ini ketika saya pulang ke Toraja, saya mengatakan kepada orang di Toraja, ayo dong kita datang di Surabaya. Paling tidak saya bisa mengantarnya ke bandara, mengantarnya ke gereja, dan tidak tersesat. Nah, kenapa Yesus? Karena Yesus itu dari sorga dan datang ke dalam dunia. Dan karena itu dia mengatakan, akulah jalan kepada Bapa. Tidak ada orang yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada orang datang ke sorga tanpa melalui Yesus. Nah, karena itu anak-anakku yang kekasih dalam Tuhan, banggalah, senanglah, sukacitalah karena kita miliki Yesus. Karena Yesus bukan hanya memberkati anak-anak sekolah minggu, memberkati kakak-kakak guru sekolah minggu, tidak. Dia Tuhan dan karena itu memberkati kita di sini. Tapi kan di sini akan ditinggalkan. Tapi yang kekal, yang selama-lamanya, yaitu surganya Tuhan. Dan semua kita, anak-anak sekolah minggu, Pak Pendeta, kakak-kakak guru sekolah minggu, opa oma, mama papa, rindu ke sorga. Dan karena itu tidak boleh kemudian menyanyiakan iman, kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Nah, karena itu anak-anakku yang kekasih, kita senang sekali merayakan Paskah hari ini. Kakak-kakak sekolah minggu mempersiapkan luar biasa. Tujuannya adalah agar kita semakin mengenal Tuhan Yesus. Amin. Nah, balik lagi nih sama kakak David dan kakak Damba. Gimana adik-adik? Tadi sudah dengerin firman-Nya kan? Sudah dong Kak David. Sudah ya? Kakak. Iya. Nah, sekarang kita sudah mengerti ya adik-adik. Kalau Tuhan Yesus memiliki Yesus berarti percaya kepadanya sebagai Tuhan dan juru selamat, ya kan? Berarti apa? Tadi apa kakak bilang adik-adik? Memiliki Yesus berarti percaya kepadanya sebagai Tuhan dan juru selamat. Nah, adik-adik dan kakak-kakak semua, mari kita sama-sama menyanyikan Dem Song kita. Oke, Dem Song Paskah tahun 2021. Kumiliki Yesus, kumiliki hidup kekal. Oke Kak Mercy. Nah, hari ini kita Nah, juga kita ditemani kedatangan Kak guest star Mercy nih. loh. Nah, Kak Mercy ini jauh-jauh dari Jakarta untuk bernyanyi bersama kita hari ini. Nah, semuanya adik-adik berdiri yuk. Ikutin gerakan kita ya, bertiga ya. Kak Mercy agak majuan dikit, oke. Oke, semuanya berdiri ya.
Oke, adik-adik, tiba saatnya kita akan membawa ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Nah, persembahan hari ini bisa ditransfer ke rekeningnya Bendahara Sekolah Minggu, ke rekeningnya Kakak Jen ya. Oke, sambil membawa persembahan kita hari ini, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyi ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur kita diselamatkan olehnya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya Allah dimuliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Ya, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa bagi teman kita Hermano yang sakit, tapi itu sudah ikut ya Hermano. Kemudian ada teman kita yang ulang tahun hari ini. Siapa yang ulang tahun hari ini? Ayo. Fania dengan Nanda. Kita berdoa untuk orang tua semuanya dan berdoa bagi kakak-kakak guru sekolah minggu. Emano yang sakit, kemudian Nanda yang ulang tahun, Fania. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kasih-Mu yang agung. Engkau berkorban untuk keselamatan kami. Engkau menderita, mati dan dikuburkan. Namun Engkau berkuasa dan karena itu Engkau bangkit dari kematian. Kami boleh merayakannya hari ini dengan penuh sukacita. Biarlah semua kami anak-anak sekolah minggu semakin kuat di dalam Engkau. Karena Engkau memiliki kami dan kami tahu kami rindu memiliki Engkau ya Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan Yesus dalam pertumbuhan, dalam belajar, dalam bermain. Sehingga semua kami boleh menikmati kasih sayang-Mu. Berkati teman kami Fania dan Nanda yang ulang tahun hari ini. Berkati teman kami Hermano yang sakit. Tuhan pulihkan dan sembuhkan teman kami Hermano. Kami berdoa Tuhan Yesus bagi orang tua, ayah dan ibu, opa dan oma yang senantiasa setia menjaga, memelihara kami. Beri sehat bagi orang tua kami, beri sehat bagi opa dan oma, sehingga mereka terus bergembira menikmati hidup ini. Berkati kami dalam belajar Tuhan Yesus yang kami lakukan hari ini dengan online. Biarlah semua boleh kami lakukan, kami nikmati dengan sukacita. Berkati guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak yang ada di Jemaat Surabaya, berkati pengurus, berkati semua sehingga mereka semua bersukacita memikirkan melakukan pelayanan untuk kami sebagai sekolah minggu. Berkati jemaat-Mu, Jemaat Surabaya. Berkati persembahan yang kami berikan saat ini Tuhan Yesus sehingga dapat digunakan dengan baik.
dan yang masih ada pada orang tua kami, berkatilah. Ini doa kami Tuhan, ini sukacita kami, ini kegembiraan kami Tuhan Yesus, karena Engkau bangkit dari kematian. Dengarkan sukacita kami, dengarkan permohonan kami datang kepadamu ya Tuhan Yesus. Amin. Nah, ada ya suara? Suara kakak masih ada ya adik-adik ya? Oke, nah tadi kan kita dengar ya pas doa tadi, ada teman kita yang berulang tahun dan ada teman kita yang sakit. Nah kita ucapin sama-sama yuk, biar teman-teman kita yang berulang tahun dan ada yang sakit ini bisa lebih semangat. Kita ucapin cepat sembuh Hermano dan selamat ulang tahun Nanda. Oke, kita ucapin ya. Dan Fania Kak. Apa? Nanda dan Fania. Oh, Nanda dan Fania. Selamat ulang tahun Nanda dan Fania dan cepat sembuh Hermano. Kita sama-sama ucapin ya adik-adik ya. Oke? Oke Kak. Oke, 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Nanda dan Fania. Cepat sembuh Hermano. Nah, Kak Damba dan adik-adik semua, sekarang kita akan menyanyikan sebuah lagu dalam bahasa Inggris. Nah, tentu pasti adik-adik bisa nih, karena semuanya pasti jago bahasa Inggris kan? Nah, Iya dong Kak David. kita akan menyanyikan lagu Come Follow Me. Oke, mungkin adik-adik semua udah ada yang tahu ya lagu Come Follow Me. Nah, tapi hari ini kakak akan sedikit menerjemahkan arti dari lagu itu. Nah, Jesus says artinya Yesus mengatakan. Kalau come follow me artinya mari ikut saya. Where Jesus leads, kemana Yesus memimpin. Oh, I will go, saya akan pergi. What Jesus says, apa yang Yesus katakan. Oh, I will do, saya akan lakukan. Terima kasih Kak Damba, pinter banget nih Kak Damba kan? Pasti adik-adik juga sudah tahu sih. Oke, thank you. Nah, dengan menyanyikan lagu ini, kita mengatakan kita akan mengikuti Yesus dan adik-adik semua, ayo bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu Come Follow Me. Ayo semuanya berdiri. Oke, tepuk tangan semuanya. Come follow me. 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 Where Jesus leads. Where Jesus leads, Oh, I will go. I will go. Where Jesus says. Jesus says, Oh, I will do. I will do. Oh, Jesus leads. Jesus leads, Oh, I will go. I will go. Where Jesus says. Jesus says, Oh, I will do. Jesus Say, says, come follow me. 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 Where Jesus leads. Jesus leads, Oh, I will go. I will go. What Jesus says. Jesus says, Oh, I will do. I will do. Where Jesus leads. Jesus leads, Oh, I will go. I will go. What Jesus says. Oh, I will do. Jesus said, Come follow me. 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 Iya, kakak pendeta juga bisa bahasa Inggris. Come follow me. Kita terima berkat Tuhan, Allah telah mengaruniakan hidup kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam Yesus.
Milikilah Yesus, maka kamu akan mendapat hidup yang kekal. Tuhan melihat engkau, Amin. Tuhan menjaga engkau, Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Oke, sebelum kita masuk aktivitas mewarnai telur atau menghias telur, kita mau ini lagi, yel-yel. Oh iya, ada yel-yel. Oke, siapa yang masih ingat yel-yel kita tadi? Semua angkat tangan. Siapa yang masih ingat yel-yelnya? Oke, ada yang mau contohin nggak yel-yelnya? Oke, kita contohin aja ya Kak David ya. Ya. Oke, 1, 2, 3. Kumiliki Yesus, kumiliki hidup kekal. Yes, yes, yes. Oke, sebelum kita masuk aktivitas, kita mau menyanyi theme song lagi. Oke, kita undang lagi ya Kak Mercy ya, yang jauh-jauh dari Jakarta. Tepuk tangan buat Kak Mercy. Oke, semua kakak sekolah minggunya ikut. Ayo. Oke, kita tunggu kakak-kakak sekolah minggunya ya. Semuanya masih malu-malu adik-adik. Social Oke. distancing, social distancing. Nah, karena kakaknya sudah semangat semua mau menyanyikan theme song, adik-adiknya juga dong harus semangat, oke? Oke, Pak Pendeta juga mau ikut. Oke. Oke, semuanya semangat ya. Oke, musik Kak. Ayo musik. Mana musik? Kumiliki Yesus, kumiliki hidup kekal. Kumiliki Yesus, kumiliki hidup kekal. Jadilah kesaksian hidup, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita
percaya, ku menyelamatkanku, ku miliki Yesus. Ku miliki Yesus, ku miliki hidup kekal. Ku miliki Yesus, ku miliki hidup kekal. 1 Yohanes 5 ayat 11-12. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, adik-adik. Sekarang kita akan foto dulu ya. Kita mau foto dulu Mau ya. foto dulu, semuanya kameranya dibuka. Kameranya dinyalakan. Ayo, Oscar, terus Gia dan Anet, Kak Reksi. Gia dan Anet. Mana Gia dan Anet? Oke, yang belum buka kamera siapa? Ayo, Ayo. Gia dan Anet. Dulu. Terus siapa lagi? Oke, kakak-kakaknya semua ya. Wijona sama adik-adik. Wah, oke. Udah siap nggak nih kak? Kita foto. Oke, kakak hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Yang gokil dong gayanya, yang gokil. Oke ya. Gaya bebas, gaya bebas. Oke, kita foto lagi. 1, 2, 3. Oke, thank you adik-adik.